Bahasa baku adalah ragam bahasa yang mengucapkannya dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar seperti ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. A. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang pertama, pengaruh bahasa daerah. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi, yaitu bahasa Indonesia. Berikut beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Yang kedua, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Yang keempat, menimbulkan keakraban dalam komunikasi. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, bahasa daerah yang sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Kedua, pengaruh bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa negara lain yang tidak digunakan secara umum dalam interaksi sosial. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. B. Ciri dan fungsi bahasa baku. Mufid menyatakan ciri-ciri bahasa baku sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang kelima, pemakaian sesuai dengan kalimat konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkontaminasi, tidak rancu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Fungsi bahasa baku. Menurut Waridah, ia menyatakan secara umum fungsi bahasa baku ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Yang keempat, kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. C. Non-baku. Bahasa non-baku adalah salah satu ragam bahasa yang tidak dikodifikasi, tidak diterima dan dijadikan model oleh masyarakat luas. Penggunaan kata-kata bahasa baku yaitu yang pertama, cantik sekali, lucu saja, masih kacau, uang, tidak mudah, diikat dengan kawat, bagaimana kabarnya. Bahasa tidak baku contohnya cantik banget, lempeng saja, masih sembraut, duit, enggak gampang, diikat sama kawat. D. Masalah kelafalan bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh informasi bahwa kesulitan yang dihadapi oleh responden ketika melafalkan bunyi dalam bahasa Indonesia terdapat pada beberapa bentuk bunyi seperti pada bunyi R, H, N, D, G, K, T, dan tanda tanya. Semuanya kesulitan dalam pelafalan bentuk bunyi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajar asal Tiongkok dalam mempelajari bahasa Indonesia adalah adanya interferensi seperti adanya perbedaan sistem fonetis antara bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia. Sekian dari penjelasan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.